Rasa, warna, aroma, bentuk, dan tekstur adalah atribut sensori. Dalam pengembangan sebuah produk, atribut sensori menjadi salah satu dimensi yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena terbukti, konsumen menjadikan atribut sensori sebagai pertimbangan dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, sebuah perusahaan biasanya melakukan pengujian pada suatu produk sebelum merilisnya ke pasaran. Pengujian atribut sensori dapat dilakukan melalui uji organoleptik atau biasa disebut juga sebagai evaluasi sensori. Pengujian ini memanfaatkan kepekaan indera manusia dalam mengidentifikasi atribut sensori, karena belum ada mesin atau alat yang dapat menggantikan pekanya indera manusia. Peranan dari uji ini sendiri kan memang untuk melakukan uji ya. Melakukan uji ya sehingga kita bisa mendapatkan data bagaimana sih karakteristik atau sifat sensori dari makanan ya, sehingga manajemen bisa ngambil keputusan apakah ini terus proyek ini ya, produk ini akan terus kita lempar ke pasaran atau harus diperbaiki lagi atau batalkan ya. Karena ternyata dari uji di laboratorium, dari uji kesukaan misalnya, wah ternyata rata-rata di bawah agak suka gitu ya, atau agak tidak suka. Atau sebaliknya mungkin ternyata dari karakteristik mutu indrawinya ya, ternyata dibanding dengan produk yang sudah ada dia lebih buruk begitu ya. Terdapat 3 jenis uji organoleptik, yaitu diskriminatif atau different test, affective test, dan descriptive test. Misalnya nih teh lah ya, karena mengembangkan minuman yang rendah kalori, kita kurangi gulanya, tapi ganti dengan pemanis yang non kalori gitu. Jadi kita tes gitu kan. Nah, di antara 3 ini mana yang berbeda gitu kan? Ada beda nggak? Ternyata saya tidak bisa membedakan, ya kan? Artinya saya sudah berhasil atau perusahaan tersebut berhasil mengurangi gula, diganti dengan yang lain ya, tanpa konsumen melihat ada beda atau tidak gitu kan. Nah itu namanya uji pembedaan ya, discrimination atau difference test. Yang kedua yaitu ada metode kedua yaitu metode namanya itu deskriptif. Selain hanya membedakan juga apanya yang beda ya, seberapa tingkatnya gitu kan, terus ada apa saja gitu. Nah jadi kita mendeskripsikan, memang lihat perbedaannya, kemudian kita ada dari berbagai atribut mutu yang kita identifikasi ini ada berapa dan tingkatnya berapa gitu. Sehingga kemudian kita akan plotkan ke dalam satu grafik ya, namanya spider web. Kita ketahuan nih, dimappingkan. Dan yang ketiga adalah namanya uji preferensi atau uji kesukaan hedonik ya, uji untuk preferensi dan akseptabilitas. Jadi misalnya ini tiga produk ini ya. Nah, kira-kira panelis menyukai yang mana nih ya? Ini hampir sama nih, tapi dari tiga merek yang berbeda gitu. Saat pengujian, semua faktor yang dapat mengganggu proses penilaian ditekan seminimal mungkin. Salah satunya dengan memisahkan setiap peserta atau panelis agar tidak saling berkomunikasi. Sehingga penilaian yang dihasilkan benar-benar murni berasal dari pendapat pribadi masing-masing individu. Dalam dunia industri, terutama pada industri pangan, pengetahuan tentang uji organoleptik sangatlah diperlukan, karena dapat menjadi gambaran respon konsumen terhadap suatu produk. Di IPB University sendiri, pengetahuan tentang uji organoleptik dipelajari di beberapa departemen, salah satunya Departemen Gizi Masyarakat. Ini sebetulnya satu profesi ya, sebagai expert panelis itu ya, panelis expert itu satu profesi yang mahal ya, di ilmu gizi, di teknologi pangan, dipelajari ini. Dan di perusahaan-perusahaan harus ada grup ini yang memang
namanya panel terlatih ya ahli ya. Saya kira mereka kalau belum ada ya harus mengirim, nggak usah merekrut yang khusus, bisa aja mengirim Sapti R&D-nya untuk ikut pelatihan misalnya di IPB training ya, itu bisa ikut pelatihan ini. Ada juga di Pergizi Pangan, misalnya ada Food and Nutrition Learning Life Skill Center, itu bisa mempelajari ini dan mendapatkan sertifikat sebagai calon panel terlatih ya gitu. Tertarik memahami uji organoleptik lebih dalam? Yuk pelajari di IPB University. Terima kasih sudah menyaksikan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan lain dari IPB TV.